Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertemuan 14 ingin mempresentasikan tentang perencanaan untuk yang tak terduga. Kelompok kami terdiri dari saya Almira Sulmi Sinapoy, nomor hadir 3 dari kelas A. Saya Muhammad Alfian Aryadi dari kelas A, nomor hadir 25. Nama saya Joyce Bella Kasih, nomor absen 18. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kasus yang kelompok kami angkat mengenai bocornya 91 juta akun pengguna Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun di platformnya. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, serta password yang masih tersandi. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020, yang kemudian akun Under the Bridge sore hari pukul 16.15 waktu Indonesia Barat mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari mencolek akun resmi Tokopedia. Cuitan tersebut langsung ramai ditanggapi pengguna Indonesia, yang kemudian pada Sabtu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna. Hal ini disampaikan Nuraini Razak, VP of Corporate Communications Tokopedia terkait isu bocornya data belasan juta akun pengguna kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Yang pertama ada berpikir tenang dan positif. Kebocoran terjadi dikarenakan adanya hacker yang berusaha menjual akun pelanggan Tokopedia, di mana dapat dilihat di sini bahwa kurangnya perhatian terhadap ancaman atau threat yang mungkin terjadi pada suatu sistem yang menyebabkan bisa masuknya peretas ke dalam sistem sehingga menjual akun pelanggan di dark web. Dengan adanya kejadian ini, pihak Tokopedia bisa mengevaluasi dan memperbaharui sistem mereka agar kedepannya kejadian ini justru menjadi kekuatan untuk menangkal adanya peretas-peretas yang akan meretas akun pengguna. Berikutnya ada perbuatan versus pernyataan. Pernyataan yang diberikan terkait menyatakan benar adanya peretas terhadap 91 juta akun Tokopedia menjadikan adanya ancaman karena perusahaan lain akan melihat kejadian ini sebagai peluang mereka karena beranggapan bahwa sistem di e-commerce lain mungkin akan lebih aman dan terpercaya daripada Tokopedia. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh Tokopedia dengan mengambil penanganan cepat dan tindakan juga cepat menjadi salah satu kekuatan bagi pihak Tokopedia karena dapat dengan cepat merespon dan menemukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan manajemen krisis ini. Berikutnya ada perencanaan untuk mengelola krisis. Tahapan perencanaan untuk mengelola krisis ada beberapa tahap, dan dapat dilihat dari awal bisa terjadinya peretasan ini yang merupakan weakness karena pihak Tokopedia belum bisa melihat adanya hal yang berpotensi untuk menjadi krisis, di mana mengetahui hal yang berpotensi menjadi suatu krisis merupakan salah satu tahapan pada perencanaan untuk mengelola krisis. Namun, di samping itu, karena ini bisa menjadi kekuatan untuk di kemudian hari bagi pihak Tokopedia, karena pihak Tokopedia pasti akan merancang manajemen krisis yang lebih baik ke depannya, merancang kebijakan untuk pencegahannya, merumuskan strategi dan taktik demi menghadapi setiap potensi krisis, serta mengidentifikasi siapa yang akan terpengaruh oleh hal ini, yang pastinya akan meminimalisir kejadian yang sama untuk terulang kembali. Dijelaskan pada buku Crisis, Issues and Reputation Management oleh Andrew Griffin bahwa dijelaskan mengenai cara mengelola proses yang ditunjukkan pada bagan di samping ini. Pada bagan yang ada dapat dilihat di mana di sini prosedurnya adalah yang pertama, yaitu pengembangan prosedur. Dalam pengembangan prosedur ini akan ada pengembangan untuk prosedur yang akan dilakukan. Lalu berikutnya ada pelatihan,
di mana pelatihan ini dilakukan untuk melatih uji yang akan dilakukan di tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian ada pengujian, di mana pada pengujian ini karena setelah proses penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya akan diuji apakah berhasil atau tidak. Berikutnya ada audit resiko, di mana pada tahapan ini organisasi akan melihat adanya potensi-potensi resiko yang akan terjadi dalam proses pengambilan keputusan manajemen krisis. Setelah itu ada definisi audiens, yang pada akhirnya akan kembali ke audiens itu sendiri. Apakah terdampak manajemen krisis ini? Bagaimana feedback yang diperoleh perusahaan untuk mencegah manajemen krisis yang mungkin akan terjadi di lain waktu? Selanjutnya ada pembentukan tim. Berdasarkan contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami dengan judul bocornya 91 juta data akun Tokopedia, tim komite inti dari Tokopedia tentunya juga telah menjalin kerjasama serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal, contohnya seperti bekerja sama dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini, tim dari Tokopedia menjalin komunikasi serta kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Selain itu, untuk mengadakan investigasi lebih lanjut, pihak dari Tokopedia juga melakukan kerjasama dengan tujuan untuk bisa memastikan keamanan serta memberikan perlindungan lebih lanjut terkait dengan data pribadi para pengguna dari Tokopedia yang diretas, agar informasi serta data penting yang dimiliki oleh pengguna tersebut tetap bisa diamankan. Selanjutnya ada perangkat keras komunikasi. Dalam contoh kasus yang kelompok kami angkat, strength ataupun kekuatan ditunjukkan dari perangkat keras yang digunakan oleh pihak dari Tokopedia serta pihak lainnya yang terkait ketika suatu krisis ini terjadi. Dalam hal ini, perangkat keras yang digunakan oleh pihak internal Tokopedia untuk berkomunikasi dengan pihak internal hingga pihak eksternal dari Tokopedia dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan saat press release, di mana setelah adanya krisis, pihak dari Tokopedia langsung dapat memastikan bahwa data pribadi pengguna telah dapat diamankan. Namun pihak Tokopedia juga perlu memperhatikan adanya ancaman ataupun threat yang ada yang berhubungan dengan kendala-kendala teknis yang tentu saja bisa terjadi ketika melakukan koordinasi seperti gangguan jaringan dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah pencegahan krisis. Berdasarkan contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami, pihak dari Tokopedia meningkatkan peluang atau opportunity yang mereka miliki untuk mencegah kejadian serupa tidaklah terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, Tokopedia melakukan kerjasama dengan institusi yang memiliki kualifikasi di bidang keamanan cyber. Selain itu, himbauan yang diberikan oleh pihak dari Tokopedia kepada para penggunanya untuk secara berkala mengganti password juga meningkatkan peluang keamanan yang ada. Namun bukan berarti ancaman ataupun threat yang ada semata-mata tidak akan dialami oleh Tokopedia di masa mendatang. Maka dari itu, Tokopedia juga harus senantiasa untuk selalu waspada serta memperbarui sistem keamanan yang mereka miliki secara berkala. Memilih anggota tim. Setiap anggota tim sama pentingnya terlepas dari karakter dan kemampuan yang dimiliki masing-masing tim. Oleh karena itu, tim yang baik adalah tim yang mampu bekerja sama di tengah krisis. Dalam contoh kasus yang kami berikan dapat dilihat bahwa selain juru bicara Tokopedia, Nuraini Razak, anggota tim lainnya seperti tim IT juga bekerja sangat keras untuk dapat memperbarui keamanan. Bahkan Tokopedia sendiri juga telah melakukan investigasi dan meminta agar keamanan terus untuk diperbarui. Menuliskan rencana tertulis. Rencana tidak boleh terlalu panjang atau kaku. Ini harus memberikan fleksibilitas dalam penyusunan agar rencana dapat digunakan dalam berbagai keadaan, tidak terfokus pada satu masalah saja. Dalam contoh kasus mengenai bocornya 91 juta data akun Tokopedia, tentu saja meskipun ini adalah hal yang tidak terduga secara pasti, namun sebaiknya perusahaan harus memiliki rencana tertulis untuk hal ini, agar kedepannya bila terdapat hal-hal yang lebih buruk daripada masalah pada hari ini, maka masalah tersebut dapat ditemukan solusinya dengan cepat dan tepat. Menguji segalanya. Setiap aspek dari prosedur tanggapan perusahaan diuji. Ini harus diakhiri dengan konferensi pers langsung dan difilmkan dan ditindaklanjuti dengan penjelasan singkat disertai dengan kritik dan saran untuk simulasi agar dapat melihat kekurangan dari simulasi tersebut.
Jika dilihat dari contoh kasus, maka pihak Tokopedia seharusnya untuk ke depan melakukan uji simulasi agar apabila hal ini terjadi lagi atau kemungkinan terburuk terjadi lagi, maka sudah ada solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.